Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Pratama. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Turap Berangkur. Pada turap berangkur ini saya mengerjakan tugas untuk tugas keempat, sheet pile wall angkur. Dari perhitungan telah diketahui gaya angkur atau angkur force. Nomor 2, posisi angkur position atau elevation. Desain angkur, pertimbangan jenis angkur. Ada berbagai jenis, yaitu angkur plate and beam atau istilah deadman, ada tiebacks, vertical angkur pile, angkur beam support by better pile. Yang kedua adalah ukuran atau panjang. Yang ketiga adalah jarak. Ini adalah contoh angkur jangkar, dimana gambar A kita bisa lihat muka air tanahnya, dan terdapat beberapa angkur dengan derajat kemiringan garis yang sudah ditentukan. Ini adalah pondasi turapnya dan ini adalah angkurnya. Ini adalah jangkar plat atau balok. Ini adalah dindingnya, ini adalah batang tariknya. Ini adalah tampak atas dari si plat angkur berjangkar. Ini adalah sama, tapi ini plat angkur dengan tieback dengan metode pengecoran pada ujung plat angkur. Masih sama batang tarik dengan angkurnya. Ini jangkar vertikal. Jangkar vertikal ini dengan kemiringan diagram tadi. Ini batang tariknya, muka air tanah dia di atas. Selanjutnya ada balok jangkar dengan tiang miring. Ini maksudnya balok jangkarnya, ini tiang yang menekan, ini tiang menarik, ini batang tarik dari si plat angkur. Ini derajat kemiringan si angkur tersebut. Lanjut, plat dan balok jangkar pada pasir. Kita bisa lihat terdapat sebuah plat angkur, di mana kita harus mencari PU sama dengan B, PP min PA untuk plat atau balok menerus, yaitu B per H tak hingga sama dengan tak hingga, di mana PU tahan batas jangkar, B adalah panjang jangkar ke arah tekanan dari penampang, PA adalah gaya aktif Rankine, dan PU adalah gaya pasif Rankine. Ini PU nya kita bisa lihat. Metode overseas dan Stroman, angker pada plat jalur pada tanah pasir. PP adalah gaya pasif persatuan panjang jangkar, PA adalah gaya aktif persatuan panjang jangkar. Dan ini kita bisa lihat P sudut gerak tanah, sudut gesek antara plat jangkar dan tanah, tahanan batas satuan W, berat persatuan panjang pada jangkar. Langkah pertama, perhitungan. Hitung harga koefisien aktif dari grafik dan tegangan A. Ini terdapat gambar sudut gesek tanah. Kita mencari derajatnya. Yang kedua, hitung KP sin sama dengan WP sin sigma P W plus setengah delta gamma H pangkat 2 KA sin P aksen, dimana setengah gamma H pangkat 2 kita sederhanakan jadi setengah gamma H pangkat 2. Hitung PU aksen kita dapatkan, kita masukkan rumus-rumusnya. Selanjutnya, jika angker menerus, angker untuk B sama dengan tak hingga, tentukan tinggi aktual H pada kedalaman H. Kita mencari tinggi kedalaman aktual pada kedalaman H. Terdapat ukuran
ketinggian H, dan H kecil ini adalah untuk angkurnya. PUS adalah tahanan batas untuk kasus jalur. COF adalah 19 untuk pasir padat dan 14 untuk pasir lepas. Kita bisa masukkan ini rumusnya. Next, kita kasus aktual. Plat angkur diletakkan berjajar dengan jarak S. PUES kali BE. BE adalah panjang ekivalen. Ini BE tadi. Hubungan beban dan perpindahan. P delta A dibagi 0,15 ditambah 0,5 delta, dimana P beban jangkar pada perpindahan horizontal dibagi beban batas pada perpindahan horizontal. Angkur plate di tanah pasir. Korelasi empiris, kekuatan batas angker tunggal. Kita masukkan PU sama dengan 5,4 dibagi tangan pi aksen H kuadrat dibagi A pangkat 0,28 gamma AH. A sama dengan BH. S aksen tegangan all dibagi F. Tegangan all sama dengan PU Fs. Jarak center F sama dengan gaya persatuan panjang sheet pile. Tahanan batas tieback. Kekuatan batas diberikan PU sama dengan Pi DL sama Pi aksen K tangan Pi. Ini sigma ya teman-teman. Untuk selanjutnya Pi aksen sudah geser dalam tahanan efektif. Sigma tegangan vertikal efektif rata-rata, dan K koefisien tekanan tanah. Pada tanah lempung kekuatan mendekati, di mana CA sama dengan ADC dapat diambil 2/3 C. PU sama dengan Pi DLC A. Kita bisa lihat ini penjelasannya. Contoh soal, perencanaan balok angkur. Diasumsikan bahwa H 1 meter. Kita bisa lihat hanya 1 meter dan H besarnya 3 meter. Direncanakan panjang angkur 30 meter. Papan angkur yang digunakan adalah tipe menerus. Diasumsikan bahwa H 0,5 meter dan H besar 3 meter. Apabila H lebih kecil sama dengan dari H/3, maka dianggap tinggi papan angkur sama dengan H besar dan termasuk jenis balok angkur yang memanjang dekat permukaan tanah. H lebih kecil dari H/3 sama dengan 1, lebih kecil sama dengan dari 3/3 sama dengan 0,5, lebih kecil dari sama dengan 1 sama hasilnya oke. Maka H sama dengan 3 meter angkur pada tanah kohesif. Ini kita lihat gambar perencanaannya. Tadi udah didapat nilai H besar dan H kecil. Selanjutnya kita masukkan saja rumus-rumusnya. Dari angka yang tadi didapatkan angka yang dipakai H besar 3 meter sehingga tinggi balok L sama dengan H besar diambil H kecil, di mana H besarnya 3 meter dan L kecilnya 0,5 sama dengan 2,5 meter. Tinggi balok angkur sama dengan 2,5 lebih besar dari 0,79. Hasilnya oke. Menentukan dimensi balok angkur. Kita bisa lihat ini ada luas, ada tebal, ada jarak, di mana T sama dengan 2,277,6666 kN per meter. H kecilnya 0,5 meter, H besar 3 meter. S nya ketebalan, jaraknya 1 meter. L sama dengan H min H 3 diambil 0,25 sama dengan 2,5 meter. Lanjut kita ke momen balok angkurnya. Kita masukkan angkanya. Q sama dengan T 277 kali 0,666 kN. Kita masukkan M karena ini terjadi jepit-jepit, dihasilkan jadi 23,139 kN meter.
kita cari luas